nggak salah kok kalian ikut Mawapres gitu ya. Karena ketika kalian ingin jadi orang yang bermanfaat, kalian harus menantang diri kalian untuk belajar dulu kayak gitu. Iya. Mawapres itu bukan berarti ajang main-main. Ini adalah salah satu event atau program yang emang harus kalian seriusin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi nih di acara EduPod BEM FKIP Unsil. Nah, acara yang luar biasa sekali, yang banyak sekali manfaatnya, dengan salah satunya memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih Kang. Mungkin ada saya Gini Putriani sebagai host dan rekan saya Rani Sapaat sebagai host juga. Oke, nih pada kesempatan kali ini kita sekarang akan bincang-bincang mengenai mahasiswa berprestasi. Tentunya dengan narasumber kita yang mahasiswa berprestasi juga. Pastinya. Pasti gitu. Mereka sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Sangat Banyak memotivasi memberikan. dan pastinya nanti akan banyak kisah-kisah inspiratifnya yang bisa diambil gitu. Ya, pengalamannya ya, perjalanannya dan semuanya. Kita mungkin langsung saja ya Kang. Langsung Siap, kita panggil saja. Mereka gitu ya. Ada dua orang ya. Tadinya itu kan mau ada 3 sama juara 1, 2, 3. Iya. Tapi ada kendala atau ada halangan. Iya. Mungkin langsung saja kita panggilkan mahasiswa berprestasi kita kali ini. Silahkan kepada teteh-teteh, dipersilakan. Apa kabar teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih, lancar puasanya? Alhamdulillah. Sempet bolong ya? Belum. Hari pertama aku bolong. Pertama bolong. Iya, wajar ya, wanita perempuan gitu. Itu AA-nya udah bolong belum? Ya. Alhamdulillah udah pas maghrib. Iya, betul. Iya. Mungkin langsung saja ya, kita nggak lama-lama karena udah nggak sabar nih pengen tahu pengalaman, kisah, cerita dari mahasiswa berprestasi ini yang luar biasa. Nah, sebelum lanjut ke bercerita mungkin agar lebih enaknya lebih dekat lagi gitu kan, lebih Betul. tahu, mungkin bisa perkenalan dari teteh-teteh dulu gitu. Iya, betul. Siapa dulu nih? Mau kamu dulu? Oke, makasih. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Septiana Pratiwi. Kadang orang panggil Septi atau Tia. Saya dari Pendidikan Ekonomi angkatan 2018. Iya. Mantap. Hai Septi. Hai. Panggilnya kakak apa teteh? Teteh aja. Teteh aja. Siap Orang kakak. Sunda ya. Iya, betul. Aku ya. Iya. Kenalkan, halo semuanya. Namaku Wanda Salsabila, biasa dipanggil Wanda, dari jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2018. Masya Allah. Hai Kak Winda. Wanda. Kak Wanda. Ya salah. Halo Maaf, Kak guys, ya. Wanda. Orang Tasik juga kan? Iya, orang Tasik. Sunda. Berarti kita panggil teteh ya mereka berdua. Oke, yang satu Teh Septi dari jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2018. Yang satu lagi Teh Wanda dari Pendidikan Biologi angkatan 2018. Mereka luar biasa sekali ya. Sangat menjadi panutan. Nah, mungkin teh belakangan ini atau kesibukan apa sih yang sedang dijalankan oleh teteh-teteh di balik kesibukan kuliah? Barangkali ada kesibukan-kesibukan lain. Iya, betul. Oke, kalau saya pribadi kesibukannya tahun ini jadi alhamdulillah diamanahi jadi ketua Kopma. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah keren banget. ya ketua Kopma. Keren. Kalau aku sih selain kuliah itu ya sibuk juga di organisasi ya. Alhamdulillah diamanahi jadi ketua komisi 2 di BLM FKIP. Dan ya sekarang lagi sibuk ngurusin administrasi kalian juga. Iya sih, betul. Luar biasa sekali ya. Begitulah kesibukan mahasiswa ya teh ya. Iya, betul. Luar biasa. Mungkin teh sebelumnya nih, sebelum lebih dalam lagi, mau tanya dulu untuk Teh Septi peringkat berapa ya kemarin mahasiswa berprestasinya? Kalau aku kemarin peringkat kedua.
di FKIP. Keren, di FKIP. Iya. Keren. Teh Wanda? Kalau aku alhamdulillah jadi peringkat pertama di FKIP, terus di peringkat kedua di Unsil. Masya Allah, keren sekali ya. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya nih. Menurut kalian berdua gitu ya, selaku mahasiswa berprestasi gitu, bagaimana sih perjalanan menjadi mahasiswa berprestasi ya Allah belibet, mulai dari tahap tes, seleksi, dan pemilihan. Bagaimana sih itu perjalanannya? Boleh sama siapa dulu? Teh Wanda dulu mungkin? Oke, boleh. Wanda, boleh. Kalau kemarin itu saat pemilihan ya, kan kalau tahun kemarin tuh ada seleksi jurusan ya. Kalau tahun sekarang itu jadi langsung diamanahi gitu sama jurusan, ditunjuk satu orang buat jadi perwakilan untuk seleksi fakultas gitu. Nah udah gitu ya biasa seleksi fakultas, lalu kalau misalnya sudah ya seleksi di tingkat universitas gitu. Iya. Kayak gitu sih paling dari Teh. Gimana? Teh Septi. Sama sih, karena kebetulan juga setahun sebelumnya Septi juga ikut di ajang Mawapres FKIP juga, dan di tahun 2019 berarti ya? Ya. Sebelumnya. Di posisi ketiga. Jadi mungkin dari pihak jurusan juga, Udah kalau tahu. dulu kan berarti tingkat 2 ya, kalau sekarang tingkat 3 gitu. Tingkat 3. Ikut lagi kayak gitu. Masya Udah Allah. senior barangkali Iya sih, kalau di Septi berarti Mawapres. udah itu ya, udah Sudah pernah berpengalaman. nyobain. Udah Iya, berpengalaman. kalau aku dulu seleksi di jurusan aja gitu, Oh, udah ada sampai ke jadi fakultas gitu. Nah, untuk tesnya itu gimana nih? Ayo berbagi pengalaman, barangkali dari adik-adiknya ada yang mau mengikuti Mawapres tahun depan gitu. Ayo. Kalau buat tesnya sama sih dari tahun ke tahun, yaitu yang pertama dari tes karya tulis ilmiah, Iya. kita membuat gagasan. Terus yang kedua tes wawancara. Tes wawancara ini 2 kali sih. Yang pertama itu berbahasa Indonesia, dan yang kedua berbahasa Inggris. Keren ya? Iya betul. Keren banget. Luar Kalau biasa di sekali. sampai di fakultas ya itu, kalau di universitas itu ada lagi gitu. Jadi kalau selain ada tes bahasa Inggrisnya, terus ada tes di gagasannya, juga ada lagi di tes kemahasiswaannya gitu. Jadi ada nanti tuh kayak ditanya random banyak hal, mau itu tentang akademik, tentang unsil, tentang lain hal gitu. Oh iya. Luas ya, lebih Iya, luas lebih lagi. luas lagi. Iya, oke. Baik, sangat luar biasa sekali ya kan, sangat termotivasi. Penuh akan pengalaman. Tahun depan Randi mungkin. Insya Allah. Masya Allah. Udah tua. Nah, mungkin teh biar mahasiswa atau teman-teman FKIP ya khususnya, atau mahasiswa yang lain pada umumnya, tadi itu kan ada tahap tesnya, kemudian ada tahap seleksi, kemudian ada tahap pemilihan juga. Nah, untuk persiapan semua itu, apakah ada persiapan khusus dari teman-teman dari teteh-teteh gitu, untuk ngejalani tesnya atau ngejalani seleksinya? Enggak sih ya, kalau aku pribadi nggak ada gitu. Paling karena kalau aku pribadi itu kan baru ya dalam ikutan Mawapres kayak gini gitu. Dan semuanya tuh dari semua tesnya tuh nggak ada yang aku benar-benar kuasai banget. Kebetulan karena tahun kemarinnya pernah ikutan seleksi jurusan, jadi ide yang tahun kemarin di seleksi jurusan itu aku pakai lagi gitu, dikembangkan kembali gitu. Dan ya dibuat gitu gagasan ilmiahnya tuh seperti apa. Terus ya bisa aja cari kayak buat gagasan yang baik itu seperti apa gitu di internet, atau mungkin tanya-tanya ke yang sebelumnya pernah ikutan kayak gitu-gitu sih kalau aku. Ke Teh Septi. Keren ya Teh Wanda. Kalau aku persiapannya yang pertama, karena aku tahu di Mawapres ini ada tes bahasa Inggris, dan Iya. bahasa Inggris aku tuh belum sejago Teh Wanda sih sebenarnya. Jadi jujur tiap hari saat udah amanahi oleh dosen, jadi di kosan itu langsung belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris langsung ya. Sama temen, bener-bener kayak dalam kehidupan sehari-hari aja kita komunikasi usahakan pakai bahasa Inggris kayak gitu. Itu saking bukan pengen menang sih, pengen belajar bahasa Inggrisnya gitu. Nah, Iya. terus Kalau dipotong Gak apa-apa. enggak, kalau Teh Septi mah kan kurang bisanya bahasa Inggris. Kalau aku nggak bisanya di KTI, justru nggak bisa banget, makanya memperdalamnya tuh di situ gitu. ya kalau aku memperdalamnya di bahasa Inggris. Kalau di KTI-nya sendiri, karena sebelumnya sudah terbiasa ikut kompetisi proposal bisnis yang kayak gitu, event-event bisnis, jadi memang sejalur sih kayak gitu. Jadi apa yang aku gagas pun di Mawapres ya itu tentang ekonomi. Luar biasa ya. Mantap. Luar biasa sekali, Masya Allah sekali. Jadi ya tidak
gimana ya, yang maksudnya ada persiapan khusus barangkali Iya. dari teman-teman. Sangat ini ya, dari Teh Wandanya sendiri mendalami KTI-nya, dari Teh Septi mendalami bahasa Inggrisnya gitu. Sangat optimis, kerja keras lah, luar biasa ya. Memang tugas kita kan berproses ya. Iya, iya, betul. betul. Manusia Berproses. itu berproses ya. Ya, betul. Nah, nyambung juga nih, kalian kan mahasiswa berprestasi gitu. Gimana sih tips menjadi mahasiswa berprestasi gitu? Ayo, Ada tips khusus guys? ada pastinya lah. Ada. Gimana apa? Kalau aku tipsnya yang pertama adalah fokus sih. Selain fokus, yang pertama itu kita harus punya mimpi. Iya, betul. Kita harus punya mimpi, kita harus punya tujuan. Ketika orang lain berkata, ngapain sih bermimpi, ngapain sih? Aku sering banget dibilang makhluk yang halu lah istilahnya. Karena mungkin dengan mimpi-mimpi aku yang dianggap mereka itu terlalu tinggi. Iya, Tapi menurut aku itu adalah booster untuk aku sendiri. Iya, betul. Dan ketika aku udah punya mimpi, aku tinggal fokus jalani mimpi-mimpi itu. Iya, betul. Terus secara teknis sih yang pasti kita harus sering belajar. Karena nggak mungkin kan kita berhasil kalau kita nggak ada prosesnya dulu gitu. Iya. Belajar sampai punya istilahnya mentor lah, punya guru yang bimbing kita gitu. Baik itu senior kita ataupun teman, itu juga bisa jadi guru kok. Iya. Kita istilahnya kalau kita niat belajar ya kita harus mau belajar kepada siapapun, jangan merasa tinggi. Yang kedua, tingkatin ibadah sih, kayak berdoa. Iya, betul. Ya, Jangan yang lupa paling juga ya. ini yang paling sering tuh, yang paling recommended adalah sholawat sama zikir sih. Iya, betul. Dimanapun itu, biar apa? Biar hati kita tenang dan fokusnya juga jalan gitu. Iya, betul. Iya, Masya betul. Allah. Duh, nah tadi yang ngomongin tentang mimpi, emang the power of dreams banget sih. Aku juga sama, waktu pas ikutan seleksi jurusan kan nggak kepilih tuh. Sebenarnya ada rasa dongkol, tapi ada senengnya juga karena emang belum siap kan waktu Iya. itu tuh. Tapi di situ kayak ngawang-ngawang gitu. Gimana ya kalau tahun depan ikutan, terus aku jadi juara kayak gitu loh. Ya, Jadi iya, betul. sebenarnya walaupun dulu itu kemarin itu nggak tahu bakal kepilih ya, nggak tahu bakal apa yang ditunjuk, tapi kayak yang udah tahu kayaknya aku nih yang bakal ditunjuk. Udah kepedean aja ya. Iya, jadi kayak yang Optimis. Udah optimis jadi gitu dari kayak udah awal. dari awal tuh udah nanya-nanya gitu, Iya. udah cari-cari tahu sendiri kayak gimana ikutan kayak seminar kayak gitu-gitulah tentang Mawapres kayak gitu. Nah makanya kayak udah ya sedikit siap gitu jadi nggak kaget ketika memang sudah ditunjuk kayak gitu. Nah terus kalau aku sendiri bikin strategi gitu, aku kurangnya di mana, terus fokusin di situ. Bener kata tetehnya betul. tadi, fokus gitu di salah satunya. Kalau aku mah kan aku nggak bisa bikin karya tulis gitu, jadi ya memang fokusinnya di situ. Terus benar tadi tuh banyak berdoa dan apa ya kayak berserah diri aja gitu. Terus optimis itu perlu Iya, gitu, perlu. harus banget optimis, sama jangan malu buat nanyain ke yang udah pernah kayak gitu. Iya, Nah, betul, iya, betul. gitu. Nah mungkin ini buat teman-teman yang nonton atau yang mendengarkan gitu. Jadi bisa diambil apa tuh ya, motivasi juga gitu. Ketika emang punya mimpian ya jangan tanggung-tanggung ya teh ya. Iya, Meskipun bisa dikatakan, duh kayak gak mungkin, tapi kan yang namanya impian itu ya emang harus tinggi gitu. Iya, betul. Karena ada pernah dengar juga atau pernah baca juga kan, bermimpilah setinggi langit gitu, jika pun jatuh nanti akan jatuh di antara bintang-bintang seperti itu. Tapi ya bermimpi juga tetap kan harus ada proses ataupun Prosesnya. usaha kita Usahanya, gitu iya. ya. Dan gak lupa berdoa, ada ridho orang tua juga yang paling penting, ridho Allah apalagi gitu ya. Itu sih ya yang paling penting. Mungkin dari A-nya ada tanya lagi? Nah, kan tadi itu tipsnya ya teh, berbicara mengenai tips bagaimana sih jadi mahasiswa yang berprestasi. Nah untuk motivasi sendiri nih, kita pengen tahu motivasi teteh-teteh ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi dan alhamdulillah bisa menjadi mahasiswa berprestasi itu bagaimana sih teh motivasinya? Kalau aku pribadi ya tadinya tuh kan denger kata mahasiswa berprestasi kayak yang pasti orangnya pintar banget, terus orangnya tuh segala bisa kayak gitu. Terus Iya. selalu termotivasi dengan orang yang seperti itu. Jadi aku tuh pengen jadi salah satu bagian dari mereka kayak gitu. Jadi gimana caranya ya kalau aku tuh pengen kayak mereka? Oh ya salah satunya mungkin dengan banyak belajar. Terus ada kesempatan yang datang nih ke kita, ya ambil gitu. Jangan ragu-ragu buat nggak ngambil gitu. Kayak misalnya
tunjuk nih aku jadi untuk ikutan mahasiswa berprestasi ini, ya harus mau, jangan nggak mau takut blablabla, jangan kayak gitu. Jadi ya harus seperti itu yang memotivasi aku, karena aku tuh selalu pengen jadi bagian orang-orang yang hebat kayak gitu. Jadi aku pengen jadi orang yang hebat juga. Mantap. Luar biasa bisa-bisanya. Keren. Dari Teh Septi barangkali. Oke, kalau dari saya motivasinya yaitu saya pengen jadi orang yang bermanfaat. Tapi ketika saya nggak tes atau uji diri saya nih, apakah saya ini bisa atau enggak, ya gimana saya bisa tahu kalau saya ini bisa bermanfaat gitu. Makanya ini itu Mawapres itu sebenarnya bukan akhir, tapi cuma tools untuk kita nantinya benar-benar terjun ke masyarakat, untuk kita benar-benar bisa hidup di masyarakat kayak gitu. Karena kalau gini, kalau kita pengen bermanfaat nih, tapi kita nggak bisa menantang diri kita untuk melakukan sesuatu yang jadi apa ya? Jadi tantangannya gitu, jadi alat ukurnya. Ya gimana? Jadi gimana kita mau bergerak gitu, gimana kita mau mencapai tadi Kayak challenge gitu ya, Iya, challenge iya. diri sendiri. bener. Iya sih benar, karena sebaik-baiknya manusia itu ya mereka yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain ya Teh ya. Iya betul. Luar biasa sekali. Keren ya, terbiasa mereka itu. Nah, ngomong-ngomong nih Teh, kan tadi pas perkenalan itu dan kesibukan dari teteh-teteh berdua ini sebagai organisator juga nih ya, Teh Septi sebagai ketua Kopma, alhamdulillah diamanahi, terus Teh Wanda diamanahi juga sebagai ketua Komisi 2 di BLMF KIP ya Teh. Nah, gimana nih cara bagi waktu antara organisasi dengan akademik? Gimana nih menurut kalian berdua? Dari siapa bagi dulu? waktu ya. cara bagi waktu kalau aku sendiri dibagi jadi 4 dalam dalam kehidupan ini. Adanya work time, adanya family time, me time, dan juga satu lagi apa ya? Lupa lagi. Nah, kalau misalnya work time berarti itu artinya saya benar-benar lagi bekerja sebagai, kalau mahasiswa ya mahasiswa gitu. Iya, Tugas saya belajar. Iya, Kalau di betul, Kopa saya sebagai ketua ya gimana caranya saya bisa memposisikan sebagai ketua gitu. Iya. Terus ya fokus tadi kuncinya. Terus yang kedua family time ya, berarti momen-momen dimana saya sedang bersama keluarga nih kayak gitu. Terus yang self time me time itu dimana saya benar-benar menikmati waktu kesendirian saya. Oh, satu lagi friend time, dimana saya lagi seru-seruan nih sama teman-teman. Betul. Tapi di usia yang saat ini 20-an saya lebih dominan ke work time. Work time kalau ibaratnya dipersentasekan itu work time 60%, kemudian family time 10%, friend time-nya 10%, me time-nya 20%. Kayak gitu. Kenapa sih demikian? Karena di usia muda kayak gini ini tuh usia-usia keemasan, di mana kita lagi bebas berekspresi, kita lagi nggak punya tanggungan, kita lagi belum punya beban yang begitu berat lah selain diri kita sendiri dan mimpi kita kayak gitu. Kalau ini keren banget sih, ada 4 pembagian waktu. Kalau aku cara membagi waktunya itu dengan melihat secara garis besar gitu, dalam 1 bulan ini aku ada kegiatan apa aja. Tapi biar nggak banyak, jadi dipermingguin misalnya tuh. Aku selalu ngeplan apa aja yang jadi tugas aku dari misalnya tuh jadi mahasiswa, tugas-tugas aku apa, terus di organisasi apa aja, kira-kira aku bakal ada rapat hari apa aja. Jadi itu aku selalu di planningnya tuh seperti itu gitu. Dan sebisa mungkin aku nggak pernah multitasking. Jadi dalam satu waktu itu aku harus mengerjakan satu kegiatan itu dengan maksimal. Kenapa kita tuh nggak boleh multitasking? Kenapa jangan ngerjain sesuatu tuh dalam satu waktu gitu? Karena nanti dalam proses tersebut salah satunya ada yang nggak maksimal. Nah kan aku tuh orangnya cenderung perfeksionis gitu ya. Jadi nggak mau kalau misalnya salah satu hal yang aku kerjakan itu ada yang nggak maksimal. Makanya selalu memfokuskan satu kegiatan atau satu tugas misalnya nih dalam satu waktu itu. Terus biar misalnya aku lagi banyak-banyak ini lagi hektik, biasanya ya suka di timer gitu. Atau dikasih tujuan misalnya tuh hari ini aku mau sampai ini ngerjainnya, misal aku punya tugas bikin PowerPoint, terus bikin video dan lain sebagainya. Hari ini pokoknya harus selesai PowerPoint. Dan itu tuh aku fokus sampai PowerPoint aja. Terus udah kayak gitu ya ngerjain tugas yang lain kayak gitu. Nah, tapi di hari itu juga ada me time gitu. Biasanya me time-nya aku ya kalau misalnya semua kegiatan aku udah selesai semuanya. Nah, itu baru aku
nggak ngerjain apa-apa gitu, kayak gitu sih. Izin menambahkan boleh? Iya, Nah, boleh, nggak paling boleh. aku juga sempat bukan sempat ya, sampai saat ini jadi bikin kalender besar gitu di kamar, buat apa ya, buat nge-manage waktu aku, kegiatan aku, apa aja sih prioritas aku dalam kehidupan aku sehari-hari gitu. Jadi pakai sticky note juga buat gonta-gantinya biar gampang, dan yang paling penting adalah disiplin. Iya, Bener betul, sih tadi. betul. Oh ya, kalau misalnya udah kegiatannya itu ya udah disiplin sama itu, beres, bener-bener bukan deadliner bukan ya, tapi emang kita bikin deadline sendiri. Iya, Kayak gitu. bukan deadliner tapi karena banyaknya tugas nih, jadi kayak ya pokoknya tuh selagi ini masih bisa dikerjain secara beruntut-runtut gitu, jadi nggak sekaligus selesai, ya kenapa enggak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita pelan-pelan dikit-dikit ngerjainnya tuh jadi ketahuan gitu, oh ini kayaknya ada yang kurang deh, ini ada yang kurang deh, kayak gitu. Jadi nggak, kalau misalnya dalam satu hari kita ngerjain tugas deadline terus sampai selesai kayak gitu, kadang-kadang nggak maksimal gitu, kelihatan aja ada yang salah atau itunya tuh gitu. Ya, sistematis ya, Iya, jatuhnya betul. lebih ke Luar sistematis. biasa sekali. Luar biasa ya. Jadi segala sesuatunya itu emang udah di manage dengan baik, dari Betul. dari segi skala kebutuhan atau prioritas gitu. Betul. Nih buat teman-teman yang di rumah Luar gitu ya, biasa. sedang menonton atau mendengarkan, kebanyakan nih di usia kita ini kebanyakan me time ya, rebahan, tahu ya, kaum rebahan Rebahan gitu gitu ya. ya. Apalagi sekarang dalam keadaan pandemi, banyaknya di rumah, lalu kuliah juga online, udah tambah-tambah me time-nya banyak gitu. Jadi ini mereka berdua itu sangat menginspirasi kalian gitu, memotivasi kalian bahwa Ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi itu tidak semudah itu loh, Iya, dan betul. tidak sesantai itu. ya, kalau kalian kerjaannya rebahan aja ya nggak akan ada hasilnya ya gitu. Bisa Gitu sih mungkin. meraih mimpi Iya, dengan tidur. tidur. Sebenarnya aku ngasih tau ini tuh agak takut juga sih, takutnya tuh Iya. dibilang nerd gitu, kayak ih kutu buku banget sih gitu, kayak gitu, sok sibuk. Sebenarnya Nah, itu cara pandang orang ya. betul. Mungkin mereka bilang beranggapan bahwa kita sibuk ya, padahal kita ya mungkin karena kita punya mimpi gitu ya, ya udah kita menjalani juga Menikmati ya, enjoy dengan aja nikmati. gitu, nggak pernah menjadikan segala sesuatu itu Jadi beban atau jadi betul. berat ya. Iya, Luar betul. biasa sekali. Iya, luar biasa ya. Aduh. Bil, boleh dicoba tuh bikin kalender kayak gitu. Nah, Iya. buat kalian juga nih, buat teman-teman juga tuh bisa tuh bikin kalender gitu, pakai apa tuh tadi? Sticky note. Sticky note kayak gitu. Itu cara teh safety ya. Nah, mungkin karena kadang aku teman juga pelupa gitu. Iya, Ngapain itu, ya? betul. Gitu. Jadi kalau Betul, lihat betul. kalender, oh iya harus ini. Padahal banyak yang harus dikerjain, tapi malah diem aja, saking lupanya tuh kita harus ngerjain apa gitu. Nah, Ini itu betul. harus selalu Manusia. diingatkan. berbicara mengenai mahasiswa berprestasi teh, untuk tahun 2021 kandidatnya itu berapa orang sih teh? Kalau pengen tahu gitu. 9 ya kalau di fakultas kemarin tuh. Soalnya ada satu orang ada kendala kalau nggak salah, jadi nggak bisa ikut waktu itu tuh. Jadi ada 9 orang kalau di fakultas. Itu teh dari tiap jurusan Iya. mengirimkan satu orang. Betul. Ya, tiap Emang jurusan. nggak bisa lebih atau emang harus satu orang gitu? Enggak, dari jurusan satu. Oh, harus satu gitu. Biasanya kalau normal ya, seleksi jurusan dulu tuh ada beberapa orang. Mhm. Nah, nanti yang dikirimkan jurusan tuh cuma satu. Peraturan. Iya, betul. Fakultas teh kalau ke fakultas berapa kandidatnya? Dari fakultas Unif. Ke univ. Fakultas ke univ. Fakultas ke univ. Satu ya. Oh, satu. Oh, iya. Tapi kalau misalnya itu teh bertahap sampai ke tingkat nasional nanti. Iya, ada seleksi tingkat nasional. Nanti yang menang di universitas berarti ngewakilin universitasnya Iya. di misalnya daerah Jawa Barat atau Betul, itu dulu. Sebelum ke nasional. Keren. luar biasa ya. Ya mudah-mudahan dari Unsil bisa ya. Nah, tadi kan kandidat nih. Sekarang langsung ke detail ya. Iya. Langsung ke detailnya gitu. Kalian selaku mahasiswa berprestasi tentunya ya kan membuat karya tulis ilmiah. Nah, kalau boleh tahu nih gitu, apa sih judul karya tulis ilmiah yang kalian buat gitu? Oke. Kalau saya bikin gagasan berjudul Startup. Startup itu pemuda penggerak bangsa. Oh, mohon maaf. Program Pemuda Penggerak Bangsa ciptakan startup untuk menyerap tenaga kerja
menjelang bonus demografi tahun 2030. Ih, keren. Ya aku langsung insecure. Biasa sekali. Enggak, Wah, keren karya aku banget. biasa aja kok. Serius, keren banget. Keren. Coba Teh ulas sedikit gitu itu karya tulisnya seperti apa ya? Iya. Oke. Jadi gini, aku melihat bahwa sekarang itu teknologi itu makin canggih. Terus Setuju. karena mungkin aku juga seorang calon pendidik ekonomi gitu Iya. ya. Jadi lebih berpandangan tentang ekonomi negara itu kayak gimana. Ada orang yang mungkin lebih senang bergerak di politik atau sosial dan yang lainnya. Tapi kalau aku memilih diri aku sendiri untuk bergerak di ekonomi, bagaimana caranya ekonomi negara ini bisa bangkit. Nah, ekonomi negara bisa bangkit oleh pemudanya. Iya, betul. Dan pemuda ini perlu dibekali gitu Iya, oleh setuju, skill-skill tertentu. Nah, Iya. makanya muncullah ide Starkop ini, program pemuda penggerak bangsa. Keren, Masya biasa. Allah. Keren. Kalau Teh Hana sendiri, Kalau aku tuh level up namanya. Level up aplikasi untuk meningkatkan produktivitas dan mengontrol kondisi psikologis untuk peserta didik di masa pandemi COVID-19. keren. Coba keren sedikit gitu, sedikit ulasan. Ya, kalau dari aku kan antusias aku tuh sama pendidikan ya, Iya. sama pendidikan. Terus aku juga suka banget sama dunia psikologi gitu. Iya. Dan di masa pandemi sekarang ini banyak banget siswa gitu ya, khususnya kita aja gitu ya, yang mahasiswa suka tiba-tiba burn out gitu, kayak yang stres banget sama tugas-tugas Nah, dan iya, lain iya. sebagainya. Terus masih banyak orang tuh yang sibuk kayak gitu loh. Iya. Sibuknya tuh kayak ya sibuk gitu, nggak banyak kerjaan tapi kayak nggak maksimal semuanya kayak gitu. Nah makanya aku tuh bikin aplikasi ini tuh salah satunya buat membantu mereka dalam meningkatkan produktivitas mereka. Jadi mereka tuh tahu apa yang menjadi prioritas, terus apa yang harus mereka lakukan di hari itu atau dalam kegiatan dalam keseharian mereka kayak gimana, dengan tetap menjaga kondisi psikologis mereka, dimana nanti mereka nggak merasa stres atau nggak merasa capek dalam menjalankan kegiatannya kayak gitu. Insya Allah ya Kang. Jadi Luar karya-karya biasa. tulis yang teteh-teteh buat itu emang sangat bermanfaat gitu buat kedepannya kayak gimana, mengenai kondisi sekarang juga kayak gimana. Jadi pembacaan mengenai situasi dan kondisinya itu emang luar biasa sekali teh. Luar biasa. Mantap. Keren. Luar biasa. Nah, ketika teteh-teteh ini menjalankan atau ketika merancang karya tulisnya itu, apakah ada yang menjadi hambatan atau menjadi tantangannya bagi pribadi atau gimana teh? Siapa dulu? Boleh. Dulu deh ya. Oke, Soalnya aku yang paling nggak bisa buat KTI gitu ya. Kalau Teh itu tadi, aku kan ini tuh sebenarnya ya ajang pertama kali aku buat gagasan atau KTI. Apalagi dilombakan. Sebelumnya tuh kayak nggak pernah banget buat yang seperti itu. Jadi belum pernah, terus tiba-tiba harus untuk mewakilkan jurusan gitu, fakultas gitu ya, di ajang mahasiswa berprestasi. Jadi kayak yang wah beban banget ini buat aku gitu, kayak takut gitu ya, merasa takut karena takut malu-maluin pertamanya kayak gitu. Soalnya kan aku tuh kayak punya pride yang cukup tinggi ya, nggak mau malu-maluin orang lain, nggak mau malu-maluin diri sendiri dengan apa yang udah aku buat gitu. Salah satunya adalah dengan karya tulis ilmiah ini. Nah makanya itu salah satu hal yang membuat aku sedikit kewalahan waktu itu tuh. Makanya aku banyak tanya, banyak ngasih tahu ke teman-teman, ke yang sebelumnya pernah ikutan, ke dosen pembimbing juga, ini kalau kayak gini judulnya kayak gimana ya, kalau misalnya kayak gini gagasannya seperti apa ya, terus kurangnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Terus waktu itu tuh karena terpaut oleh deadline juga kan ya, deadline-nya itu cuma 2 hari waktu itu tuh, dan benar-benar dimaksimalkan banget 2 hari itu aku memfokuskan diri buat bikin karya tulis ilmiah itu. Cukup menguras waktu dan tenaga juga, apalagi harus buat dalam 2 bahasa ya kan Teh. Iya betul. Dan itu susah banget gitu, karena aku pribadi buat bikin karya tulis dalam bahasa Indonesia aja udah belum bisa gitu, belum handal apalagi dalam bahasa Inggris. Seperti itu sih kalau aku. Tapi Dari Teh Septi? Oke, kalau saya pas bikin KTI hambatannya yang pertama mungkin bukan hambatan sih, tantangan ya. Iya. Yaitu pengumpulan data. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya sih, apa yang akan kita sampaikan itu harus based on data gitu, yang iya, benar-benar betul. faktual banget gitu, Iya. jangan sampai mengada-ngada. Iya. Kalau misalnya kita mengada-ngada, ya pertanggungjawaban ke kitanya Nah, juga iya. kan gimana gitu ya. Karena kita juga kan seorang cendekiawan ya, nggak mungkin kita istilahnya
memberikan data fiktif kayak gitu. Iya, betul. Jadi Gitu sih. hoax nantinya ya. Bener, kita harus benar-benar filter tuh data-data kayak Iya. misalnya dari BPS, terus dari berita-berita, jurnal-jurnal kayak gitu. Terus di bagian pembuatan gagasan, ini kan memang sedikitnya sudah diterapkan di Kopma ya, programnya kecil-kecilan. Tapi untuk sebuah program yang besar, karena mimpi kita harus besar juga kan ya, kita harus benar-benar membuat konsepnya itu walaupun masih konsep, tapi harus benar-benar kayak udah beneran. Iya. Iya, Dan itu tuh yang bikin kita harus self image diri kita bahwa kita ini bukan mahasiswa biasa loh. Kita harus bener-bener bikin ini tuh kayak bener-bener real gitu sih yang Iya. bener-bener jadi tantangannya. Ingat waktu pas ditanya tuh pernah ditanya kayak gini, nanti kamu ini mau digimanain udahnya? Betul. Bingung kan ya? Soalnya ya ini kan Baru gagasan harus digimanain bener-bener gitu. kayak berwujud. Iya. Ada gitu. Harus mateng ya, harus Kayak udah visioner ke depannya tuh ini harus udah Betul, jadi kayak visioner gitu. banget. Betul sih. Nah, kan tadi mengenai hambatan. Mungkin ini ya yang terakhir ya kita tuh masih banyak pertanyaan Masih ya, banyak masih yang banyak ingin yang ditanyakan, mau masih ditanyakan banyak gitu. yang ingin digali gitu mengenai mengenai mahasiswa. mahasiswa berprestasi. Iya betul. Karena ya narasumber yang luar biasa sekali gitu ya. Panutan. Tapi ya panutan dengan jawaban-jawaban yang emang nggak sampai kepikiran oh iya ya bener ya gitu. Terus mungkin karena kita dibatasi oleh waktu juga mungkin ya, dan mungkin ini yang terakhir, pertanyaan terakhir dari kami di acara ini, yaitu apa sih gitu, atau kasih gitu pesan khusus gitu ya untuk adik-adik yang ingin mengikuti Mawapres tahun depan gitu. Boleh dari Teh Septi dulu. Pesan nih ya berarti Iya, buat adik-adik pesan. yang mau ikut Mawapres. Nggak salah kok kalian ikut Mawapres gitu ya, karena ketika kalian ingin jadi orang yang bermanfaat, kalian harus menantang diri kalian untuk belajar dulu kayak gitu. Iya. Mawapres itu bukan berarti ajang main-main. Ini adalah salah satu event atau program yang emang harus kalian seriusin gitu. Mungkin gitu sih pesannya dari aku, semangat terus buat belajar. Kalau dari aku sendiri, kalau mau ikutan ajang seperti Mawapres ini atau ajang-ajang lain sekelas Mawapres ya kayak gitu, jangan insecure, jangan banyak menunda-nunda apa yang kalian pengen lakuin gitu. Betul. Makanya harus tetap visioner juga, harus visioner kayak tadi, karena kita tuh nggak tahu apa yang bakal diajukan pertanyaannya gitu. Pasti pertanyaan-pertanyaannya tuh yang bakal apa yang kamu lakukan ke depannya dengan gagasan yang kamu buat seperti itu. Makanya harus visioner juga dan buat strategi kalian, kayak misalnya aku nggak bisanya di KTI berarti harus lebih memperdalam di KTI tetehnya, nggak bisa di bahasa Inggris harus lebih ditekankan di bahasa Inggrisnya, kayak gitu sih mungkin kalau dari aku. Nah itu mungkin Sungguh ya luar biasa luar ya. biasa. Jadi buat adik-adik gitu atau teman-teman yang nantinya mau lanjut atau mau mengikuti jejak langkahnya teteh-teteh di Mawapres gitu, jangan pernah berhenti belajar ya Teh ya. Jangan pernah Teruslah berhenti bermimpi. ya. Seperti yang kutipan dari Mahatma Gandhi gitu kan, hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi seperti itu ya Teh ya. Hebat sekali. Masya Allah. Oke, mungkin kita dibatasi oleh waktu ya. Mungkin acara ini dicukupkan kali ya. Sangat memberikan motivasi untuk kita semuanya, khususnya untuk mahasiswa FKIP Unsil. Umumnya buat semua mahasiswa di luar sana, universitas yang lainnya. Sangat memberikan motivasi, inspirasi dan juga. membuka wawasan ya. Iya, Sangat betul. membuka wawasan gitu. Semoga kalian yang sedang berjuang bisa mendapatkan hasilnya sebagai perjuangan kalian gitu ya. Mungkin terima kasih kepada teteh-teteh yang sudah menyempatkan hadir gitu ya, Iya, di sukses sela-sela ya sukses terus di sela-sela kesibukannya. Kalian bisa menyempatkan waktunya untuk ke acara yang luar biasa ini gitu ya. Mungkin itu ya, cukup ya. Mungkin Terima kasih. cukup. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.